Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-35. Judul renungan kita pada hari ini adalah Sukacita Sempurna. Katakanlah pada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu yang datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri yang datang menyelamatkan kamu. Seorang kakek berusia lanjut mengalami gangguan penglihatan. Bertahun-tahun si kakek menjalani hidup tanpa dapat melihat. Hingga suatu ketika seorang menyarankan agar si kakek mengunjungi dokter spesialis mata. Sukacita tak terkira, karena setelah bertemu dengan dokter dan dilakukan operasi, si kakek mendapatkan penglihatannya kembali. Rupanya selama ini masalah si kakek hanyalah katarak. Apa yang lebih membahagiakan bagi si buta dari mendapatkan penglihatannya kembali? Atau bagi si tuli selain dapat mendengar? Si lumpuh yang dapat berjalan dan melompat, serta si bisu yang dapat bersorak. Seperti inilah gambaran sukacita sempurna yang akan diperoleh umat Tuhan karena pertolongannya. Melalui kasih karunia yang mempertobatkan, Tuhan menyediakan keselamatan sejati. Bukan hanya kesembuhan, pemulihan hubungan, kedamaian, perubahan alam, atau pembaruan kondisi hidup. Janji Allah berdimensi kekal, menembus batas keberadaan manusia. Saat ini mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kita sedang tengah kehilangan sukacita karena suatu hal. Persoalan hidup yang memaksa kita mengalami tekanan, kesedihan, perasaan ditolak, kehilangan orang yang dikasihi, marah, iri hati, perasaan benci, dendam, permusuhan, dan lain sebagainya. Seberat apapun pergumulan yang tengah terjadi, Tuhan mau agar kita tidak menjadi tawar hati. Di tengah kelemahan, Tuhan mau kita tetap bersukacita karena janjinya yang membawa sukacita sempurna. Baiklah kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati untuk tetap bersandar kepadanya. Mengingat sukacita sempurna yang dijanjikannya, alih-alih tawar hati, kuatkan dan teguhkan hati, betapapun sulit dan beratnya pergumulan kita. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Apakah nasib kita akan berubah ketika kita bertemu dengan Tuhan? Apakah sungguh kita memiliki sukacita di dalam Tuhan? Itu ya. Mari kita membaca ayatnya. Yesaya 35, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar dia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah pada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu yang akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Saudara kalau perhatikan, padang gurun dan padang kering adalah gambaran dari suatu kondisi yang tidak berpengharapan. Betul ya? Padang gurun, padang kering, wah, kekeringan lah. Nah, mengapa padang kering dan padang gurun akan bergirang? Jadi suatu kondisi yang tidak berpengharapan, tiba-tiba harusnya tidak berpengharapan kan ya sedih tuh. Tapi kondisi yang tidak berpengharapan ini tiba-tiba tuh bergirang. Mengapakah padang belantara bersorak-sorak? Padang belantara juga menggambarkan situasi yang nggak baik-baik amat. Nah ini jadi ngundang pertanyaan. Apa sih yang membuat bersukacita dari orang-orang tersebut yang mengalami kekeringan? Jadi seolah-olah orang itu tuh
menemukan adanya oase kehidupan yang selama ini dicarinya. Seolah-olah seperti itu. Tapi kita masih penasaran, oase yang seperti apakah yang ditemukan sehingga padang gurun, padang kering, padang belantara itu bersorak-sorak dan berbunga-bunga. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus loncat ke ayat 5 dan 6. Karena ayat 5 dan 6 ini akan memberikan kita petunjuk yang luar biasa. Ayat 5 dan 6 ini bunyinya gini ya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, ayat 5 dan 6, yaitu di Yesaya 35 ini dikutip dalam Matius 5 ayat 11. Nah, di dalam penjara, Yohanes itu mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini Yohanes Pembaptis maksudnya ya. Lalu dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Nah, jawaban Yesus itu persis seperti di ayat 5 dan 6. Jawab Yesus pada mereka itu maksudnya murid-murid Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, dari sini kita melihat, kenapa kok bisa padang belantara itu bersorak-sorai? Karena adanya kehadiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kondisi padang belantara, kondisi daripada padang yang kering, kondisi daripada padang pasir, itu menunjukkan bahwa manusia yang memiliki kondisi yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah terjebak dengan dosa sedemikian lama, dan mereka rindu untuk menemukan jalan keluar, bebas daripada segala keberdosaan mereka yang selama ini membelenggu. Nah, jawaban Yesus adalah, akulah dia, akulah Mesias. Akulah yang akan datang menyelesaikan segala permasalahanmu yang paling besar, yaitu adalah keberdosaanmu. Kita akan bahas sedikit Matius 5 ya. Kenapa kok Yohanes tanya seperti ini tentang Kristus? Kenapa kok seolah-olah Yohanes itu meragukan daripada apa yang selama ini dia yakini? Karena begini ya, Yohanes itu mengalami penderitaan fisik yaitu di penjara, yang tidak kunjung berhenti. Artinya sampai mati pun dia itu nggak dibebaskan dari penjara. Malah kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes. Yohanes berpikir, kalau Yesus itu memang Mesias ya, mengapa kehidupan Yohanes itu masih tetap terpenjara? Yohanes pasti mengalami kekecewaan karena permasalahan ini, bukan? Apakah memang janji pelepasan itu tidak diperuntukkan bagi semua orang? Dalam ruang lingkup yang seperti apa? Ayat 5 dan 6 itu berlaku bagi manusia. Gitu ya. Saudara, ayat 5 dan 6 ini ya. Menurut saya pada waktu itu mata-mata orang terbuka, telinga. Ini menunjukkan bahwa ada suatu kebangkitan spiritual. Mereka orang buta dicelikan, orang telinga atau tuli ini dibukakan. Ini karena apa? Ada kuasa iblis yang mencengkram daripada orang-orang yang sakit-sakit ini. Dan ketika Yesus itu hadir, Yesus itu ada di atas daripada segala kekuasaan orang iblis. Lumpuh melompat seperti rusa. Mulut orang bisu bersorak-sorai. Saudara, ketika peristiwa-peristiwa ini hanya menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas segala permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Tapi bukan berarti setiap atau segala penyakit kita itu pasti disembuhkan. Segala penderitaan kita itu akan dikeluarkan semua permasalahannya. Enggak. Buktinya Yohanes matinya itu tetap dipenggal. Yohanes tidak pernah bebas dari penjara. Itu sebabnya kalau kita perhatikan Matius 5 ayat 11 ya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, ada kemungkinan orang-orang yang tidak mengalami ini itu kecewa dan menolak Yesus. Betul ya? Kecewa, menolak Yesus. Karena kenapa orang lain disembuhkan, saya tidak? Saudara, percayalah Roma 8 ayat 28. Tuhan punya segala sesuatu yang rencana indah. Ya.
Tuhan itu punya segala sesuatu yang indah dalam kehidupan, yang terkadang kita tidak mengerti. Gitu loh. Jadi kita mesti tetap beriman kepada Tuhan. Ayat 2. Kebanggaan dari seorang yang percaya Tuhan. Seperti bunga mawar dia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Apakah dalam kehidupan orang yang bersuka cita dalam Tuhan, itu adalah kehidupan yang berbuah? Ini menarik ya. Seringkali kita bersorak-sorai luar biasa. Ini dikatakan kehidupan orang yang sorak-sorai. Dia itu seperti bunga mawar yang berbunga. Ada yang menghasilkan buah. Saudara, apakah dalam kondisi kita sebagai orang Kristen, kita sudah menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh semua orang, dan orang yang menikmati itu memuliakan Bapa di surga? Hal yang berikutnya, apakah orang yang tidak mengenal Tuhan, setelah melihat kehidupan kita, maka mereka akan melihat kemuliaan Tuhan? Ataukah mereka tuh malahan melihat kemuliaan diri kita sendiri? Sehingga yang pengen disanjung, yang pengen ditinggikan itu diri sendiri. Bukan Tuhan yang pengen ditinggikan. Nah, orang yang seperti ini sangat-sangat bermasalah ya. Karena di ayat 2 itu katanya, mereka itu, maksudnya orang-orang di Libanon, Karmel, Saron ini ya, akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka orang-orang tidak percaya. Tapi bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui sorak-sorai yang luar biasa ini. Nah, jangan sampai ibadah kita, sorak-sorai kita yang luar biasa, itu jangan sampai mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan, malah melihat kemuliaan diri kita. Kalau itu sih salah sasaran ya. Sehingga apa yang kita tampilkan itu percuma saja. Karena yang dimuliakan kita bukan Tuhan. Kalau itu, sebagus apapun penampilan kita di atas panggung, di mata Tuhan itu gagal. Karena kita hanya meninggikan diri kita sendiri, bukan meninggikan Tuhan. Ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan lutut yang goyah. Ya, tangan yang lemah, lesu, dan lutut yang goyah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengalami kepahitan dan kegetiran serta kecewaan dalam hidup ini. Ya, saudara perhatikan. Ayat 4. Katakanlah pada orang-orang yang tawar hati. Jadi segala permasalahan di dunia ini tidak ada yang mampu menghalangi tindakan Allah pada musuh-musuh umatnya. Karena gini ya, ayat 4 dikatakan sangat tegas. Frase terakhir itu dikatakan gini, Dia, Allah, itu kan datang sendiri. Bukan menyuruh malaikatnya ya, untuk menyelamatkan kita. Jadi gini, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, yang lemah lesu, lututnya goyah, gitu. Kuatkan hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allah akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Jadi Tuhan sendiri yang akan turun membela umatnya. Dia sendiri, dikatakan penekanannya, Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Makanya tadi sini saya juga memberikan penekanan. Dia sendiri yang datang, bukan nyuruh malaikatnya, bukan. Tapi dia sendiri yang datang. Jadi ayat ini, 3-4-nya, menunjukkan kepedulian dan cinta kasih yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Ya, tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah ini kan pasti menggambarkan orang-orang yang tanpa pengharapan. Tapi justru melalui orang-orang inilah Tuhan itu tetap berkarya. Oke, mari kita lihat ayat 7. Perubahan akibat karya Kristus di dalam hidup kita. Ada suatu perubahan kondisi kehidupan kita ketika Tuhan Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Ya, seperti ini ya. Tanah pasir hangat jadi kolam. Nah ini, dulu menjadi pihak yang tidak berpengharapan. Maka sekarang menjadi pihak yang bisa membagikan pengharapan. Contoh, ini ada ayat yang mengatakan kolam, sumber-sumber air, kemudian tempat serigala berbaringan tumbuh tebu dan pandan. Jadi ada suatu pengharapan yang luar biasa, ada suatu perubahan hidup ketika seorang itu percaya kepada Kristus. Saudara, kita semua itu dipanggil untuk membuat perubahan. Jangan sampai hidup kita itu sudah menjadi milik Kristus, tapi tidak memberikan dampak apapun pada orang-orang sekitar. Jangan sampai seperti itu. Nah, terus itu masalah gini ya. Apakah kita sekarang sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita? Nah, itu jadi refleksi tersendiri ya. Perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya. Di situ akan ada jalan raya. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di sini kita lihat sekali lagi ada suatu perbedaan yang besar antara jalan yang dipilih oleh orang yang percaya dan jalan yang dipilih oleh orang berdosa. Orang berdosa tidak peduli proses, tapi peduli terhadap hasil dengan menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara, baik itu cara benar maupun cara, tidak ngurus, pokoknya dapat hasil. Ini orang berdosa. Nah, orang berdosa tidak memperjuangkan kebenaran, tetapi dirinya itu memperjuangkan segala sesuatu yang menguntungkan dirinya.
Jadi dari sini kita lihat fokus daripada orang berdosa adalah dirinya. Fokus daripada orang benar adalah memuliakan Tuhan. Orang berdosa juga tidak peduli tentang urusan ketuhanan. Yang penting adalah kenikmatan diri sendiri. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Gak ngurus urusan Tuhan-Tuhanan. Gak ngurus. Ayat 10. Apakah ada sukacita di luar Yesus? Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi. Saudara perhatikan baik-baik ya. Sukacita abadi meliputi mereka yang girang sorak-sorai. Seringkali manusia itu mencari sukacita yang semu atau yang bukan abadi. Efeknya bisa berlangsung secara instan, tapi tidak pernah bisa bernilai abadi. Saya ulangi ya, sukacita-sukacita yang saudara mungkin dapatkan di dalam dunia ini bisa berlangsung secara instan, tapi tidak pernah bernilai secara abadi. Kehadiran Yesus sebagai jawaban atas segala permasalahan manusia, yakni dosa, kematian, dan penderitaan. Jadi ketika Yesus datang, tadi kan kita sudah analisa ya, ayat 5 dan 6 ini ya. 5 dan 6 dikutip oleh Matius 5 ayat 11, dan ini merujuk kepada Matius 5 ayat 2, 3, 4 gini ya. Ini merujuk kepada Yesaya, itu ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan tadi ayat 10. Banyak orang mengira di luar Yesus akan ada sukacita penuh. Tapi percayalah, di luar Yesus sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-15, kita tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Hanya orang-orang yang menempel kepada Kristus. Maka orang-orang yang seperti itulah yang berbuah di dalam Tuhan. Oke, renungan sampai hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.